Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas. Saya Ketua KKN Kelompok 021 Desa Lamuk. Di tengah gemuruh jiwa semangat muda, kami 12 pemuda-pemudi dari Kabus Biru Kota Satria melangkah penuh harap menepaki jejak menuju Desa Lamuk yang konon tanahnya penuh makna. Dikatakan bahwa Tridharma perguruan tinggi tentang pengabdian, kami terpacu untuk mengabdi, bersenggama dengan keringat-keringat Semaren dalam pelukan dan ketulusan. Lamuk, desa yang berseri, tempat harapan tumbuh, kami bawakan cinta dan karya bersama 12 pemuda-pemudi yang akan memahat paragraf baru dalam perjalanan hidup masing-masing. Baiklah, ini cerita dari kami. Ya, perkenalkan nama saya Pariman, Kepala Desa Lamuk. Terima kasih dari KKN UMP yang sudah menyempatkan hadir di Desa Lamuk, dan perlu panjenengan semua ketahui bahwa Desa Lamuk adalah desa, sekalipun desa kecil, desa jauh dari pemukiman kota, namun Lamuk terkategori desa yang lumayan besar, yang notabene jumlah penduduknya sekitar 4.300-an, dan luas wilayah Desa Lamuk kisaran 623 hektaran sekian. Artinya penduduk Desa Lamuk sekalipun jauh dari pemukiman kota adalah desa yang sedikit agak maju. Terkait Desa Lamuk ada pasar, juga ada SMP. Dalam waktu dekat ini kami pemerintah Desa Lamuk sedang mengusulkan SMA, dan mudah-mudahan nanti terrealisasi. Artinya kalau Desa Lamuk mengajukan SMA terrealisasi, artinya diajukan untuk pengembangan kecamatan ada kemungkinan lebih mudah. Dan sedikit menambah terkait dengan potensi pertanian yang ada di Desa Lamuk, yang didominasi oleh salak dan kapulaga, juga kopi bubuk, dan sedikit juga ada padi dan jagung. Namun yang sangat potensi adalah salak. Sebab potensi salak karena wilayah Desa Lamuk ini wilayah pegunungan. Mayoritas penduduk Desa Lamuk tanamannya adalah tanaman salak. Dan di Desa Lamuk ini ada 7 kadusan. 7 kadusan antara lain, pertama Kadus Kerajaan, yang kedua Kadus Lamuk Jurang, Kadus Jambon, Kadusan Trogo, dan Kadusan Sawal, Pucung Sari maupun Reban. Itulah wilayah Desa Lamuk. Itu sekilas profil Desa Lamuk, dan nanti step by step ada keterangan dari kadusan masing-masing yang bisa menyampaikan terkait profil Desa Lamuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekilas profil Desa Lamuk. Mungkin dalam saya menyampaikan banyak tutur yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, saya mengampu RW 1, yaitu Dusun Kerajaan. Alamat Kerajaan RW 1 RT 5, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Dan saya sudah menjadi kepala dusun, yaitu sekitar 5 tahun. Mungkin untuk historis Dusun Kerajaan tersebut adalah kurang lebih, kerajaan dulu adalah sebuah nama kerajaan yang disingkat oleh orang terdahulu menjadi kerajaan, dan terletak di sebelah timur Dusun Telaga, sebelah utara Dusun Pucung Sari, sebelah timur Dusun Lamuk Jurang, dan sebelah barat Desa Kaliguwo dan Desa Pesodongan. Untuk kerajaan tersebut adalah
dusun nomor 1 dan mempunyai 6 RT. Untuk kerajaan tersebut adalah salah satu dusun dengan jumlah warga terbanyak dan RT terbanyak. Untuk letak kerajaan ada balai desa dan ada terminal dan pasar. Untuk mayoritas dusun kerajaan, sebagian besar masyarakat mayoritas berpenghasilan petani dan buruh tani. Ada juga sebagian kecil pegawai, pedagang, dan UMKM kecil. Untuk potensi dusun, karena di dusun kerajaan ada pasar dan terminal, untuk masyarakat yang punya UMKM atau punya usaha kecil seperti pedagang nasi bucu, gorengan, bubur, dan lain-lain, berpenghasilan berdagang di pasar Lamuk. Untuk masyarakat yang berpenghasilan dari palawija pertanian, kebanyakan masyarakat menanam padi dan kapulaga. Untuk kegiatan rutin masyarakat kerajaan, setiap RT-nya itu ada kegiatan rutin seperti arisan. Nah, fungsi arisan tersebut adalah untuk mengemukakan pendapat-pendapat warga di setiap perkumpulan. Untuk RT 1, 2, 3, dan 4 setiap malam minggu kliwon, dan untuk RT 5 itu setiap malam minggu manis, dan untuk RT 6 yaitu pada setiap malam Kamis Wage. Untuk kegiatan rutin yang lain seperti setiap Jumat Kliwon, masyarakat setiap pagi bersih kubur bersama dan setiap sorenya melakukan selamatan atau syukuran di setiap lingkungan RT masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arif Santoso. Saya selaku Kepala Dusun Sawal. Saya menjabat sebagai Kepala Dusun Sawal berjalan mau 6 tahun. Terima kasih. Untuk Dusun Sawal sendiri ini terletak di paling tinggi di antara dusun-dusun lainnya. Juga Dusun Sawal ini memiliki perbatasan antara Desa Lamuk dan juga Banjarnegara. Terus Dusun Sawal terbagi menjadi 4 RT. Untuk penghasilan masyarakat Dusun Sawal ini mayoritas sebagai petani salak, dan juga 80% masyarakat Dusun Sawal ini mengembangkan peternakan kambing dan juga budidaya ikan. Dan sebagian masyarakat Dusun Sawal itu ada yang bekerja di luar pulau, dan juga anak-anak yang lulus SMA ataupun SMK juga sebagian ada yang meneruskan di luar Jawa, di luar daerah, dan juga sebagian yang lulusan SMA dan SMK itu ada juga yang langsung lanjut bekerja. Untuk kegiatan rutinan masyarakat Dusun Sawal, untuk yang laki-laki maupun perempuan itu setiap RT-nya itu mengadakan yasinan rutinan. Kalau yang laki-laki itu di malam Jumat, kalau yang perempuan itu di Jumat setelah sholat Jumatan. Dan juga ada juga di yang pemuda dan pemudi di Dusun Sawal ini juga aktif melakukan kegiatan seperti sepak bola dan juga bola voli. Tentunya untuk yang bola voli di Dusun Sawal ini kita secara rutin mengadakan latihan seminggu 2 kali, dan juga hampir di setiap minggunya mengikuti turnamen-turnamen yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo.
Oke, perkenalkan nama saya Banu Musoleh. Warga biasa memanggil saya dengan sebutan Pak Banu. Saya tinggal di RT 3 RW 5 Dusun Pucung Sari, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro. Dusun Pucung Sari itu dusun yang kelima di Desa Lamuk. Itu langsung berbatasan dengan perhutani yang notabene masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara. Dusun Pucung Sari itu memiliki 3 rukun tetangga atau 3 RT, di mana masing-masing RT itu mempunyai penduduk atau jumlah kakak yang berbeda. Untuk RT 1 itu terdiri dari 38 kakak, RT 2 40 kakak, dan RT 3 45 kakak. Oke, untuk masyarakat Pucung Sari mayoritas berpenghasilan dengan bertani. Untuk Pucung Sari sekarang sudah tidak lagi berpenghasilan untuk bercocok tanam salak karena hasilnya kurang memenuhi kebutuhan. Nah, bergeser dari petani salak sekarang beralih menjadi petani kopi yang sebagian, dan sebagian lagi di hortikultura. Nah, untuk kegiatan keagamaan di Dusun Pucung Sari itu setiap RT baik pun laki-laki ataupun perempuan itu sudah memiliki yasinan per RT ya. Untuk kegiatan selapanan itu untuk semua wakian di RT di Dukuh itu untuk laki-laki malam Jumat Wage, sedangkan untuk wanita itu hari Jumat Wagenya untuk pengajiannya. Kemudian untuk kegiatan keagamaan yang lain itu ketika ada pengajian itu rutinan selama 1 tahun itu 2 kali untuk merayakan Isra Mi'raj dan untuk kelahiran Nabi Muhammad. Di samping itu untuk kegiatan warga dalam menjaga kebersihan itu setiap 2 minggu sekali itu ibu-ibu warga semua untuk warga Pucung Sari itu mengadakan bersih-bersih lingkungan per RT itu semuanya bekerja sama dalam membersihkan lingkungannya. Di Pucung Sari juga untuk unggas itu sudah tidak diperkenankan berkeliaran, makanya untuk setiap warga yang memelihara unggas itu diwajibkan untuk mengandang, dan apabila dibiarkan berkeliaran maka pemuda turun tangan untuk membereskan sehingga tidak ada unggas yang berkeliaran di wilayah Dusun Pucung Sari. Selain itu untuk pembuangan sampah itu untuk sampah yang notabene bukan organik itu warga biasanya sudah membudidayakan dengan membakarnya secara mandiri, sedangkan untuk yang organik itu warga juga sudah mengolah sendiri-sendiri menjadi pupuk organik. Jadi untuk unggas dan untuk sampah untuk semua warga masyarakat Pucung Sari sudah mandiri bisa mengolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nama saya Ika Ratna Kartini, saya Kadus Lamuk Jurang. Di Dusun Lamuk Jurang ada 3 RT, total kepala keluarga di Dusun Lamuk Jurang ada 89 kakak, yang sebagian besar banyak yang berada di luar Jawa. Jadi kalau yang tinggal di Dusun Lamuk Jurang sekarang sekitar 70 kepala keluarga. Mayoritas penghasilan penduduk di Dusun Lamuk Jurang sebagian besar menjadi petani padi, ada yang petani jagung. Kalau untuk yang mingguan itu setiap hari Jumat ibu-ibu biasanya mengadakan yasinan rutin. Kalau untuk yang bapak-bapak biasanya Kamis malam Jumat. Kalau untuk anak-anak TPQ mengajinya biasanya sehabis maghrib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Isman. Di sini saya sebagai Kepala Dusun Reban.
Saya menjadi kepala dusun kurang lebih baru sekitar 4 tahun. Untuk dusun Reban sendiri itu adalah wilayah paling utara dari Lamuk, yang terdiri dari 4 RT, dan untuk jumlah kakak sendiri di dusun Reban itu ada 166 kakak. Mayoritas profesi masyarakat dusun Reban itu sebagai petani. Dusun Reban sendiri itu adalah dusun yang urutannya paling akhir, yaitu dusun 7 atau RW 7, dan dusun yang termuda yang berdiri baru sekitar 20 tahun. Dulunya dusun Reban itu adalah satu dusun dengan dusun Telaga, kemudian pada tahun 2000 mengajukan pemekaran sehingga dusun Reban menjadi dusun sendiri. Untuk dusun Reban yaitu terdiri dari 4 RT yang letaknya paling timur dari Desa Lamuk yang berbatasan langsung dengan Ujung Keruk. Sebagian masyarakat dusun Reban sendiri mayoritas adalah sebagai petani, dan kemudian sebagian juga merantau, dan sebagian kecil sebagai pegawai. Untuk komoditas di dusun Reban itu yang hasil dari pertanian yaitu mayoritas kapulaga, sebagian masih ada yang menanam salak, ada juga kelapa dan pisang. Untuk kegiatan rutin warga yaitu seperti dusun-dusun pada umumnya, ada bersih kubur setiap 8 hari atau 35 hari sekali, ada yasinan setiap malam Jumat, ada arisan RT atau kumpul RT setiap bulan sekali, dan ada juga arisan ibu-ibu setiap bulan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Heri Yulianto. Saya selaku Kepala Dusun Telaga, yaitu RW 4. Dan saya menjabat dari tahun 2018, kurang lebih berarti sekitar 7 tahun. Grafisnya yaitu ya kurang lebih hampir di tengah-tengah wilayah Desa Lamuk yang diapit oleh dusun Pucung Sari, Reban, dan dusun Kerajaan. Histori dusun Telaga ini sebenarnya dusun Telaga itu diambil dari nama telaga yang dulunya memang ada telaganya, yaitu sebuah kolam yang lumayan besar. Di situ keanehannya itu dulu kalau diisi ikan itu malah ikannya nggak ada, tapi kalau nggak diisi ikan itu malah ikannya ada banyak. Sebenarnya dulu dusun Telaga itu mencakup sama dusun Reban, cuma dusun Reban itu menjadi dusun sendiri. Ya dulu ada pemekaran seperti itu. Sebagian besar masyarakat kami, masyarakat dusun Telaga itu berpenghasilan sebagai petani, dan ibu-ibu selain dia bekerja mengurus rumah tangga, juga sebagian ada yang mencari pekerjaannya itu di klaim lokor. Sebagian besar masyarakat kami itu banyak sekali yang pindah ke luar Jawa. Mungkin di Telaga itu ada sekitar 30% yang merantau ke luar Jawa untuk mencari penghasilan di sana. Untuk kegiatan masyarakat kami, apabila kami mau mengadakan di kegiatan keagamaan, misalkan mau mengadakan pengajian dan lain sebagainya, itu biasanya kami selalu gotong royong. Khususnya di pemuda itu persiapan untuk sebelum hari H. Sementara warga itu kebanyakan di hari H-nya. Lebih rame lagi kalau di dusun Telaga ini kegiatannya biasanya di malam takbiran. Itu semua warga, baik pemuda maupun warga, itu kita bersama-sama untuk mengadakan acara, dan acaranya itu biasanya di dusun kami, tidak keluar dari dusun, biasanya seperti itu. Dan di potensi dusun Telaga itu sebenarnya banyak sekali kreativitas anak muda yang dulu itu ada seperti souvenir dari batok, cuman karena mungkin pemasarannya kurang, jadi sekarang anak-anaknya itu banyak yang merantau mencari penghasilan di sana, karena di sini mungkin karena penghasilan dari
dari bikin souvenir itu ya kurang laku dan kurang diterima di masyarakat. Untuk di sini karena dusun ini namanya sendiri juga telaga yang pasti banyak airnya, dan kebetulan di sini juga banyak sekali kolam-kolam ikan. Memang kolam-kolam ikan air tawar itu ada yang bersistem 4 bulan bongkar dan ada yang bersistem tahunan. Kalau tahunan itu biasanya dari petani dijual ke pasar secara langsung atau ada yang lewat tengkulak, dan kebanyakan dibongkar itu pas bulan puasa selama bulan Ramadan, karena di pasar itu penjualan ikan sangat naik drastis dan itu sering dimanfaatkan oleh warga kami, terutama yang banyak sekali yang punya ikan itu dijual di pasar. Ya, perkenalkan, nama saya Mukhlimin sebagai Kadus 3 Dusun Jambon, Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Dusun Jambon itu masuk wilayah Desa Lamuk. Desa Lamuk itu terdiri dari 7 dusun. Dusun 1 Kerajaan, Dusun 2 Lamuk Jurang, Dusun 3 itu Jambon. Jambon itu terdiri dari 3 RT, terus jumlah KK itu 210, tetapi yang ada di Jambon kalau ada tarikan itu sekitar 100 sampai 115 jumlah kakak tarik. Untuk penghasilan di Dusun Jambon kebanyakan 90% itu dari hasil pertanian. Warga masyarakat Jambon itu kebanyakan mata pencarian itu sebagai petani. Petani tumpang sari, ada yang padi, ada yang dari sawah, ada yang dari kebun. Kalau yang dari sawah itu padi, dari kebun itu berupa kapulaga dan lain sebagainya. Untuk yang lain, penumpang yang lain yaitu lokor yang ada di Jambon. Hampir 70% penduduk Jambon mengikuti sentra lokor. Untuk kegiatan warga, kalau malam Jumat itu biasanya ada tahlil yang diadakan setiap RT. Setiap RT mengadakan tahlilan rutin setiap malam Jumat. Ataupun kegiatan-kegiatan lain, contoh kalau ada bulan Suro atau bulan Ruah Jawanya, itu kita mengikuti kegiatan yang berupa bersih makom. Sesudah itu terus kita kenduri bersama di tempat saya. Nama saya Supratikno, Ketua BPD dari Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Saya menjadi anggota BPD sejak tahun 2018 karena ini ada perpanjangan masa jabatan sehingga berakhir di akhir tahun 2026. Dari kami BPD Desa Lamuk itu ada 9 orang anggota BPD, masing-masing dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Kesan dengan adanya KKN UMP Purwokerto di Desa Lamuk bagi saya pribadi dan umumnya bagi rekan-rekan BPD sangat berkesan, terutama kami dari BPD yang merupakan lembaga pemerintahan itu bisa belajar bersama, bisa menimba ilmu, khususnya bagi rekan-rekan dari KKN yang kebetulan jurusannya di bagian tata hukum negara ya. Ini ada kaitannya dengan tugas kami selaku BPD, yaitu di situ ada fungsi legislasi. Untuk itu sangat berterima kasih kami BPD dari Desa Lamuk kepada anak-anak KKN yang dari UMP Purwokerto. Sangat
kesannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sindi Suryanto. Saya di Bumdes Wangsa Harja selaku ketua yang menjabat mulai bulan November tahun 2024. Dengan adanya KKN di Desa Lamuk, kami berharap juga ada kolaborasi yang bagus antara Bumdes dengan mahasiswa. Mungkin banyak yang bisa kita gali bersama. Misalkan kita sama-sama mencari potensi apa yang bisa kita gali di Desa Lamuk, tentu dengan literasi dari mahasiswa-mahasiswa KKN yang ada di Desa Lamuk, kita menggali potensi-potensi yang ada. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi karena Bumdes Wangsa Harja ini kita juga ke depan ada produk-produk unggulan. Tetap ini kita akan merekrut mungkin produk-produk UMKM dan sebagainya yang ada di Desa Lamuk. Mungkin dari teman-teman KKN yang ada di sini bisa ikut bersama-sama mempromosikan, atau bisa juga terlibat aktif menjadi reseller atau apapun dan sebagainya. Ini bisa menjadi sebuah latihan bisnis untuk teman-teman mahasiswa. Tentunya kolaborasi ini kalau kita bisa garap dengan matang dan baik, ini akan memberikan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Nama saya N. Mulyono, jabatan saya adalah Sekretaris Desa Desa Lamuk, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Saya menjabat sebagai Sekretaris Desa semenjak tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 7 tahun. Permasalahan yang ada di desa itu masih lumayan banyak. Ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, juga terkait dengan ekonomi. Alhamdulillah teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa UMP telah berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk melaksanakan beberapa program. Di antaranya dari sisi kesehatan, mereka telah mengunjungi anak-anak yang stunting. Mereka berbagi susu dengan mereka yang terkena stunting. Alhamdulillah, semoga program ini bisa kita lanjutkan. Sedangkan dari sisi pendidikan, itu mahasiswa dari UMP melaksanakan program yaitu menabung untuk anak-anak, sehingga dengan kegiatan ini harapan dari kita bahwa menabung itu sudah menjadi kepribadian ataupun kebutuhan semenjak dini, sehingga mereka dalam penggunaan untuk keuangan mereka bisa memanage dengan baik. Untuk di SMP itu ada program pelatihan TIK, sehingga harapannya nanti mereka ketika sekolah melanjutkan yang jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa sudah sedikit ada ilmu terkait dengan TIK. Sedangkan untuk program dari program ekonomi, teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa UMP telah melaksanakan atau mengumpulkan sebagian warga untuk mengadakan pelatihan pembuatan roti dan teh dari salak. Tentu hal ini bisa dipertimbangkan oleh kami pemerintah desa untuk melanjutkan program tersebut, sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi penduduk desa. Capir, oke, kamera udah fokus. Yuk. Baik, halo teman-teman semua. Kami KKN kelompok 021 Desa Lamuk selama 30 hari telah melaksanakan tugas dan program kerjanya masing-masing. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Sebelum kami pamit mengundurkan diri, saya Dimas Ilham Mubarok dari Ilmu Hukum, Ketua Kelompok KKN 021 Desa Lamuk. Saya Melaina Trofimelda dari Keperawatan sebagai bidang pendidikan. Saya Rena Sasabila Putri dari Keperawatan sebagai Sekretaris 1.
Saya Askala Rosati dari Farmasi sebagai bidang kewirausahaan. Saya Nabila Dwi Ananta dari Keperawatan S1 sebagai PDD. Saya Ferdi Aflian Egy Priyono dari Prodi Teknik Sipil sebagai bidang olahraga. Saya Aji Pangestu dari Teknik Informatika sebagai PDD. Saya Hilmi Danu dari Keperawatan S1 sebagai Humas. Saya Noviola Anastasia dari Psikologi sebagai Sekretaris 2. Saya Sherly Wulan dari Prodi Akuntansi sebagai Bendahara. Saya Utari Nur Setiati dari Pendidikan Agama Islam sebagai bagian kerohanian. Cit, kayaknya nasi kurang ke. Ci, ro, lu, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Kudune rolas, ke 11, kurang siapa dia? Apa ya? Oh, Faiz. Ini kan pos sombok. Aku suara Faiz, ket mau ke. Aku Robert Faiz. Apa tuh kolet bae? Ide bagus. Kolet bae yuk. Ayo. Kolet bae. Ah, Faiz. Loh, iki bocan Benjamin di bangku wis siap, kamera wis siap. Ya wis, aku tak perkenalan dewek lah. Loh, kameranya wis aktif. Ya wis, tak perkenalan dewek lah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Al-Fadil. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Saya di sini sebagai bidang keolahragaan. Pak, ini ketemu malah bekaton. Wis kenalan bro. Wis, aku mikir wis kenalan. Saman. Saman. Ya wis mau tak undang bocan. Dulu, yuk masuk yuk. Ya Faiz di sini guys. Faiz kan di bawah kok. Macam mana kok? Yuk kene. Yuk, jagung weh. Oke, kamera bisa aktif kok? Bisa aktif. Baik, karena kami sudah ber-12 segenap kelompok KKN 021 Desa Lamuk, kami mohon maaf jika ada perbuatan atau kesalahan dari kami, mohon dimaafkan, dan ilmu yang didapatkan di KKN ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Kami KKN 021 Desa Lamuk pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah.